Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syekh Mubin memiliki nama asli Syekh Muhammad Najmuddin Ali Mubin, seorang ulama yang berasal dari Gujarat, Arab, India. Ia adalah seorang buyut dari wali sekaligus ulama sejagat raya yang sering dikirim doa oleh kaum muslimin ketika bertawasul, yakni Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Syekh Mubin biasa dihaulkan setiap bulan Rawah minggu pertama, tepatnya tanggal 1 Rawah. Namun karena tanggal 1 Rawah tidak pasti harinya bertepatan, maka untuk memudahkannya adalah dengan menetapkan haul Syekh Mubin setiap minggu pertama pada bulan Rawah. Sebagaimana orang-orang pada umumnya, untuk meyakinkan bahwa Syekh Mubin merupakan seorang wali yang mempunyai nasab baik, pastinya mempunyai nasab ataupun silsilah yang baik pula. Sudah dikatakan di atas bahwa Syekh Mubin masih keturunan dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Urutan silsilahnya adalah Syekh Mubin bin Syekh Musan bin Syekh Wahab bin Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Itu berarti secara tidak langsung Syekh Mubin juga keturunan dari baginda Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebab Syekh Abdul Qadir Al-Jilani juga masih keturunan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Syekh Mubin atau yang masyarakat sekitar lebih mengenalnya dengan Mbah Mubin adalah seorang ulama yang berasal dari Gujarat, Arab, India. Ia dikirim oleh seorang guru untuk ditugaskan berdakwah, yaitu menyebarkan ajaran agama Islam ke tanah Jawa, tepatnya di antara Sungai Progo, Kulon Progo dengan Sungai Serayu, Cilacap. Sekitar tahun 1646 Masehi, Syekh Mubin menyebarkan dakwah Islamiyah di tanah Kebumen ini, khususnya di bagian pesisir pantai selatan Desa Ayam Putih, Baulus Pesantren. Berdasarkan data yang penulis peroleh dari hasil wawancara dengan juru kunci sekaligus masih keturunan Syekh Mubin, yakni Susdarto Saiful Wahid, bahwa Syekh Mubin merupakan guru dari para wali di tanah Jawa termasuk Wali Songo. Sebagaimana para guru pada umumnya, ia juga mempunyai satu murid yang sangat disayangi, yaitu Sultan Hayokro Kusumo, anak pertama Amangkurat, Raja Mataram Islam ketiga. Mataram pada saat itu merupakan kerajaan yang pro dengan folk dan Sultan Hayokrokusumo tidak setuju dengan pertalian yang dilakukan pihak kerajaan dengan folk Belanda tersebut. Karena jika hal itu harus berlangsung, maka secara tersirat rakyat pun akan selalu menderita. Dalam arti untuk mencari pangan dan pakan pun akan susah. Sebab perekonomian pribumi diusung habis oleh Belanda. Oleh sebab itu, Sultan Hayokrokusumo menentang pertalian ayahandanya yang notabene orang nomor satu di kerajaan Mataram Islam. Ia lari dari lingkungan kerajaan, kemudian sampailah di sebuah daerah pesisir selatan, yaitu Bulus Pesantren Kebumen, hingga bertemu Syekh Mubin sekaligus mengabdi atau berguru kepadanya. Di kawasan makam Syekh Mubin juga terdapat situs peninggalan berbentuk kayu dari jenis kayu laban. Konon, tunggak kayu ini dulu digunakan Sultan Agung untuk semedi atau betapa. Konon, kayu ini dulu sebagai tempat bertapa salah satu dari sekian banyak murid Syekh Mubin, yaitu Sultan Hayokrokusumo. Oleh karenanya, kayu ini pun dipercaya memiliki kekuatan yang tidak sembarangan. Menurut Suswanto, dan berdasarkan cerita fakta rakyat sekitar makam, kayu ini tidak mempan dipotong. Setiap akan memotongnya, setiap akan menghancurkannya dengan wadung ataupun dengan alat pemotong kayu lainnya. Kayu ini berpindah tepat dengan sendirinya, bahkan kampaknya pun akan hilang sendiri dengan sekejap ketika akan memotongnya. Tak tahu kemana, kayu laban memang pada dasarnya terkenal sebagai jenis kayu yang keras. Lokasi pemakaman ini berjarak sekitar 1,5 kilometer dari jembatan desa Pandanlor, Klirong, Jalan Dendles, jalur selatan Kebumen, Yogyakarta. Tak disangka terdapat situs Islam yang bersejarah, tepatnya di desa Ayam Putih.
Kecamatan Bulus Pesantren, Kabupaten Kebumen, sudah berdiri tegak sebuah lokasi bangunan yang diberi nama Makam Waliullah Syekh Mubin.